Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah alur cerita film lagi. Film yang terpilih untuk saya bahas kali ini yaitu berjudul Convict. Film ini bergenre laga, kriminal, dan drama, disutradarai oleh David Field dan George Basa. Perlu kalian tahu, film ini dirilis pada tahun 2014 dan berasal dari Australia. Film ini juga memiliki alur cerita yang sangat menarik dan bisa membuat kalian ketagihan untuk menontonnya. Bahkan, film ini menjadi salah satu yang terbaik yang pernah ada. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Dan satu lagi yaitu intro. Oh, daging mengoleh, rasanya anjing banget. Anjing banget. Cerita diawali dari terlihatnya seorang veteran perang yang baru saja kembali ke negaranya. Dia adalah Ray Francis yang diperankan oleh George Basa. Dan dia berencana untuk pensiun dari dunia kemiliteran dan menikah dengan pacarnya. Di sebuah taman kota, tampak seorang gadis cantik sedang duduk. Dia adalah Kelly. Tiba-tiba Ray datang dan mengagetkan wanita itu. Karena saking senangnya, wanita itu langsung nangkel. Dan itu adalah suatu kejutan karena Ray sebelumnya memberitahu Kelly bahwa dia akan pulang dalam waktu 1 minggu lagi. Tanpa berbasa-basi, di sini Ray kemudian langsung melamarnya. Tentu saja di sini terlihat wanita itu sangat terkejut dan tanpa basa-basi juga dia langsung menerima Ray. Setelah dipasangkan cincin di jari manisnya, langsung saja celepot. Mereka berdua bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, Kelly lupa akan bukunya dan Ray segera mengambilnya. Di sini nasib buruk menimpa mereka berdua. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki yang menggunakan mobil mewah dan menggoda wanita itu. Pada mulanya Ray dan Kelly berusaha untuk tidak menanggapinya. Namun pria itu turun dari mobilnya dan membuka celananya persis di depan jendela mobil Kelly. Kedua pria itu pun langsung dihajar. Namun ketika salah satu pria itu mengeluarkan pisau, Ray yang berusaha untuk menangkis pisau tersebut, namun naas nasib buruk memang menimpa Ray. Pria itu tewas karena tertusuk oleh pisaunya sendiri. Lalu scene berpindah kepada Ray dan Kelly yang sedang menemui pengacaranya. Kemudian Ray dihadapkan dengan 2 pilihan yang sulit. Pilihan pertama, jika dia mengaku bersalah, maka hukumannya hanya sekitar 2-3 tahun dan dia cukup menjalani sekitar 18 bulan. Dan pilihan kedua, jika Ray tidak mengaku bersalah, maka hukumannya bisa 5 dengan 8 tahun di penjara. Pilihan yang sepertinya sama aja menurut saya, sama-sama masuk penjara. Namun sepertinya dia akan mengaku bersalah dan menjalani hukuman selama 18 bulan. Berpindah ke rumah ayah dari pria yang terbunuh oleh Ray, ayahnya sepertinya bukan orang sembarangan. Dia menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari tahu tentang identitas Ray dan kemudian orang tersebut memberi bonus informasi tentang lokasi penjara Ray sekarang berada. Oke, saya perkenalkan dulu, ini adalah orang yang berkuasa di penjara ini. Dia bernama Jack Harrison. Kemudian, dia didatangi oleh ayahnya dari anak yang tewas. Pria tua itu bernama Harvey Thompson. Harvey yang merasa sangat terpukul dengan kematian anaknya, dia meminta Jack untuk membuat Ray tewas di penjara. Dengan imbalan, dia memberi sejumlah uang yang berada di dalam koper dan uang itu sangat besar. Berpindah tempat ke penjara, terlihat salah satu sipir sedang mengospek para tahanan baru. Dia bernama Rico. Di sini, Ray dan beberapa tahanan lainnya disuruh membuka semua pakaiannya dan membuka mulut mereka, kemudian menjulurkan lidahnya. Rico tampak mulai tidak menyukai Ray karena beberapa kali dia melawan. Di awal saja, Ray sudah menerima kontak fisik dari Rico. Salah kata sedikit pukul, dan kemudian mereka diberi baju yang sama. Setelah itu, Ray langsung dibawa untuk menemui Jack Morrison. Terungkap di sini bahwa Ray pernah bertugas di militer selama 12 tahun dan di Irak selama 4 tahun. Dia mendapatkan medali keberanian
Lalu Jack kemudian berkata, "Sebelum kau berjuang untukku, aku akan berjuang untukmu." Setelah itu Jack mempersilahkan Ray untuk pergi. Melihat suasana dalam penjara, Ray langsung mendapat sambutan hangat dari narapidana lain yang menyenggolnya. Mereka pun hampir berkelahi. Kemudian, sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Mazen datang untuk membantunya. Hampir saja terjadi perkelahian antara dua kelompok ini. Namun sipir penjara datang dan memarahi Mazen. How about a month in the hole? Disappear now. Ray ditugasi untuk mengantarkan buku ke sebuah perpustakaan penjara, dan Ray bertemu dengan narapidana senior dia bernama David. Berniat berjalan menuju ke selnya, Ray kembali diintimidasi oleh tahanan lainnya, namun dia masih bisa mengendalikan emosi. Di selnya Ray yang sedang membaca buku, dia didatangi oleh dua orang sipir dan memeriksa ruangannya. Lalu, sipir tua itu mendapatkan foto pacarnya, dan ketika foto itu dijilatnya, itu yang membuat Ray marah, dan dia berniat untuk menghajar sipir tua itu. Apa daya, dia masih tertahan oleh dua sipir lainnya. Rico membuat Ray semakin emosi karena dia telah merobek foto pacarnya. Tak lama setelah itu, dia meminta kedua sipir lainnya untuk melepaskan borgol Ray. Rico terus saja memancing Ray untuk memukul dirinya, tapi Ray tetap sabar dan bisa menahan dirinya. Dan Rico yang merasa belum puas, dia memukulnya sekali. Dan ketika Rico akan melakukan hal yang jauh lebih ekstrim, untung saja ditahan oleh salah satu sipir lainnya. Dan di sini, ketika Ray sedang mandi, dia kembali mendapatkan perlakuan yang aneh, malah lebih dari aneh sih menurut saya. Ini lebih ke anjing banget pokoknya. Jadi, ketika narapidana lain yang berbadan besar dan berkucir, dia menyukai cowoknya si Ray. Dan dia meminta Ray berjongkok untuk mengasah pedangnya. Tanpa basa-basi, Ray langsung menghajarnya. Tiba-tiba datang Rico yang langsung memukulnya, dan akhirnya Ray dibawa ke ruangan Jack. Ray yang kembali ditendang di hadapan Jack hanya ingin membela dirinya bahwa dia akan diperkosa. Namun menurut Jack itu adalah hal yang lumrah di sini. Alasya boy ngadu pedang anjir, lumrah anjir. Lanjut, Ray masih tetap pada pendiriannya, dan di sini Ray pun hanya ingin mendapatkan hak dan menjalani hukuman sewajarnya. Dan Ray berkata, sebenarnya kaulah penjahat sesungguhnya. Akibat dari perkataan itu, Ray pun kembali dipukuli. Salah satu sipir yang sebelumnya membela Ray, dia kembali meminta untuk menghentikan pemukulan yang dilakukan Rico, karena itu bisa membuatnya tewas. Waktu makan siang tiba. Akhirnya di sini Ray bertemu dengan beberapa orang yang baik dalam artian bisa ngobrol dengan nyaman. Orang-orang itu ialah David, Meg, beserta bocah yang masih berusia 18 tahun, yang menurut David menyedihkan jika seseorang yang masih muda menghabiskan hidupnya dengan cara seperti ini. Kemudian Ray dan David melanjutkan pembicaraannya di perpustakaan, dan di sini terungkap dia dipenjara seumur hidup karena 15 tahun yang lalu dia bersama adiknya merampok truk uang dan menembak dua penjaga keamanan sekaligus membunuh seorang polisi. Namun adiknya tewas dalam aksi pencurian itu. Fakta yang mengejutkan, uangnya ternyata belum ditemukan hingga saat ini karena uang itu telah disembunyikan oleh David di suatu tempat dan tidak ada orang lain yang tahu selain dia. Di sela pembicaraan datanglah Rico yang menyebutkan bahwa Ray kedatangan tamu. Tamu yang dimaksud yaitu Kelly, pacarnya Ray. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman yang sangat lebar karena ini adalah kunjungan pertamanya. Dan ketika pembicaraan hanya sebatas kabar, Rico datang dan berkata waktumu telah habis. Di balik batas kaca penjara, mereka berdua hanya meninggalkan jejak yaitu kata I love you. I love you. Di sini Rico mulai lagi mancing emosi Ray. Dia berkata kepada Ray, "Aku ingin bercinta dengannya." Ray di sini pasti sangat emosi, namun karena dia melihat Kelly ada di depannya, dia menahan amarah itu. Beralih scene ke Ray dan Mazen yang sedang bermain kartu beserta anggota gengnya. Ray yang terlihat dari senyumannya ternyata dia berhasil memenangkan permainan itu dan hadiah setumpuk rokok untuk bocah 18 tahun itu. Di sini karena Ray memenangkan debat dengan salah satu anggota Mazen, dia pun mendapatkan dukungan dari mereka. Giliran bocah 18 tahun yang diganggu oleh Hammer atau si kucir yang sebelumnya ingin memperkosa Ray. Jade yang hanya seorang bocah hampir dihajarnya dengan menggunakan barbel. Untung Ray datang dan membantunya. Hammer pun berhasil dilumpuhkan oleh Ray. Lalu seseorang datang dan memberikan sebuah obeng kepadanya. Akan tetapi para sipir keburu datang dan memisahkan mereka.
Dari awal sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada Ray. Hingga saat ini, Ray didatangi oleh pria yang di awal masuk penjara mengajaknya tarung. Tak membutuhkan banyak tenaga, Ray pun berhasil menghajarnya. Lagi dan lagi, setiap Ray membuat ulah, datang Rico. Namun kali ini Jack ikut menghampirinya. Kemudian, Jack yang sangat benci kepada Ray dan mempunyai misi tersendiri, dia mengambil tongkat pemukul dan memasukkannya ke dalam lubang anusnya. Anjing, ditusbol bro, anjing, mampet. Lanjut, terlihat 3 sipir yang disuap oleh Jack sedang berkumpul, dan salah satunya dia masih berpangkat 1 dan berniat keluar. Dia tidak mau terlibat lagi. Kemudian, datang kepala sipir mereka yang berpangkat 3 dan dia tidak disuap oleh Jack. Dia pun menemukan keganjilan karena sering terjadi masalah ketika Ray datang. Dia pun mengingatkan kepada 2 anak buahnya tersebut jangan sampai menentang perintahnya lagi. Rico dan 1 sipir yang menerima suap, dia menemui Jack dan berkata, Victor yang memutuskan keluar berniat untuk menggagalkan rencana mereka. Jack pun langsung berkata, kau tahu aturannya? Dan Rico membalas, oke, saya yang urus. Kemudian, 2 sipir ini mendatangi salah seorang napi dan memeriksa tempat tidurnya. Kemudian, mereka menemukan senjata tajam. Dan karena napi itu meminta maaf kepada mereka, napi itu pun ditinggalkan. Kembali ke Ray, kepada David, dia mengungkapkan keputusan dia berhenti dari militer adalah ketika di Irak, dia telah membunuh seorang anak yang masih berusia 16 tahun, dan itu telah membuatnya sangat terpukul. Lalu, salah satu napi yang tadi menyembunyikan senjata tajam sedang membersihkan toilet. Tiba-tiba, dia menemukan sipir yang berpangkat 1 telah tewas. Tak lama setelah itu, Rico datang beserta temannya. Ternyata ini sebuah pembunuhan berencana dan mereka menjebak napi yang membawa senjata tajam ini, difitnah membunuhnya. Kembali ke Ray yang sedang berbincang dengan David. Namun dari kejauhan kelompok Mazen melihatnya. Kemudian mereka mendatangi Ray beserta David. Di sini kelompok Mazen mulai tidak menyukai Ray karena berbincang dengan David. Dan ketika Ray bersama David sedang mandi, tiba-tiba kelompok Mazen datang dan menusuk leher pria yang pernah berkelahi dengan Ray di toilet sebelumnya. Karena Ray telah dianggap membunuh pria tersebut, Ray langsung mendatangi kelompoknya dan memberikan klarifikasi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Otomatis kelompok itu langsung berpikir kepada Mazen lah yang berbuatnya. Berpindah ke bocah 18 tahun, Jade dalam ruangan tersembunyi sepertinya mendapat perlakuan tak senonoh dari pria besar berkucir. Lampu dipadamkan dan ada apa di sana? Kayaknya ngasah pedang guys. Di sisi lain, Kelly pacarnya Ray datang berkunjung. Namun di sini malah mendapat perlakuan tak wajar dari kedua sipir. Kelly disuruh untuk melepas pakaiannya dengan alasan yang tak masuk akal. Dia pun terpaksa melakukannya. This smell nice. Not hiding anything in those panties, Get dressed. Ray yang mengetahui ini tentunya sangat marah, namun dia belum bisa berbuat apa-apa. Jade yang kembali diperlakukan tak wajar oleh si pria berkucir, kemudian langsung membunuhnya. Sang jagur ditusuk oleh obeng, bayangkan guys. Aduh. Linu anjim. Di sisi lain, Mazen yang marah kepada Ray karena menolak bergabung dengannya, ternyata dia sekarang bergabung dengan Rico. Dan dia mengancam membunuh David dan Kelly. Akhirnya kesabaran Ray sudah habis. Dia pun langsung menghajar 2 sipir itu. Akibat dari kejadian itu, Ray harus masuk ke sel tahanan tertutup yang sangat gelap dan sangat tersiksa. Setelah menjalani hukuman yang cukup lama di dalam sel tertutup, akhirnya dia bisa lolos, dan dia dijemput oleh salah satu sipir yang tidak disuap oleh Jack. Dia berusaha meminta informasi kepada Ray apa masalahnya hingga dia bisa mendapat perlakuan buruk hampir dari semua orang di penjara itu. Namun Ray tidak memberikan informasi sedikit pun karena dia tidak mempercayai siapapun yang berada di penjara ini. Dan ketika Ray pulih, Jade dipaksa Mazen untuk menusuk Ray. Namun karena kebaikan Ray kepada Jade, dia pun menolaknya. Akibat dari penolakan itu, justru jadi Jade yang tewas di tangan Mazen.
Ray yang emosinya sudah melebihi kedalaman palung Mariana, dia langsung mendatangi kelompok Mazen di lapangan. Setelah mengalahkan si botak dengan 3 kali sentuhan, Ray langsung didukung narapidana lainnya dan mengajak Mazen untuk duel 1 lawan 1. Ray yang mempunyai latar belakang militer tentu saja dengan mudah mengalahkan Mazen. Hingga akhirnya Ray pun mencekik Mazen dan hampir membunuhnya. Namun ketika melihat kepada David menggelengkan kepala, itu artinya jangan membunuhnya. Ketika Mazen dilepaskan, tiba-tiba ada pisau yang mendarat di pinggirnya. Mazen yang berpeluang besar untuk membunuh Ray dari belakang, namun digagalkan dengan pengorbanan diri dari seorang bapak tua yang bernama David. Tapi Mazen pun tewas ditusuk oleh pimpinan kelompok napi lainnya. Ray pun masuk ke ruangan Jack Morrison, dan si Ray meminta fakta apa penyebabnya dia harus menjalani masalah ini semua. Jack pun langsung mengungkapkan bahwa dirinya dibayar untuk membuat Ray dihukum seumur hidup. Ternyata di balik bajunya Ray menyembunyikan HP untuk merekam suaranya. Sang sipir baik pun bersama timnya masuk dan menahan Jack, begitupun dengan 2 sipir lainnya. Oke, sekarang Ray menjenguk David yang sedang terluka, dan di sini David memberikan info tentang uang curian yang disembunyikannya dan meminta Ray untuk mengambilnya dan memberikan 1 tas untuk putrinya. Di akhir cerita, akhirnya Ray keluar dari penjara atau bebas dan disambut langsung oleh celepotan dari pacarnya. Di samping itu juga Ray menemui putri dari David dan dia memberikan tas penuh uang. Saat dia akan pergi, 1 kalimat dari Ray yang diberikan kepada putrinya, "Dia merindukanmu. Kamu harus mengunjunginya." Di penutup film, terlihat sipir yang jujur telah meminta narapidana baru untuk memakai baju khusus narapidana. Dan ternyata dia adalah Harvey Thompson. Dialah yang menyuap Jack dan mengakibatkan masalah ini semua. Savage anjay. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Convict ini? Gila guys, hebat anjir yang bikin plot twist. Anjing bisa ngopi, anjing beres film. Intinya untuk film ini the best anjing, the best. Salam penutup dari kami seperti biasa. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, tolong dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.